Halo Rek, selamat siang semuanya. Saat ini saya sedang berada di Malang. Dan siang ini juga saya akan melakukan perjalanan naik kereta api dari Malang menuju ke Jakarta dengan kereta api Jayabaya. Nah, saya masuk melalui pintu timur di gedung yang baru yang keren banget ini. 2 kali ke sini tetap merasa takjub ya. Ini gedungnya cakep banget, gedung stasiunnya. Dan saya sudah melakukan pemeriksaan identitas. Habis ini kita langsung bergerak menuju ke jalur 5 karena katanya kereta api Jayabaya sudah tersedia di jalur 5. Kayak di Bandung ya, untuk menuju ke peron keberangkatan kita melalui Skybridge seperti ini. Di perjalanan naik kereta api Jayabaya ini saya memberanikan diri untuk ngambil single seat kursi nomor 13 Bravo. Kita lihat ya, akan dapat di depan atau di belakang. Selalu deg-degan nih kalau ngeliat kayak gini nih. Ya, eksekutif 3. Sebelah sini ya. Wow, sempit nih. Kita nyempil di antara eskalator dan rangkaian kereta api Jayabaya. Kita masuk dulu ya, nanti baru kita lihat rangkaiannya seperti apa. Ini dia eksekutif 3 yang akan saya naiki hari ini. You know what? Masuk ya, masuk dulu ya, masuk dulu ya. Nomor 13 B-nya di belakang. Ramai juga ya penumpangnya. Ini dia 13B. Rangkaian kereta api Jayabaya sudah tersedia di jalur 5 berdampingan dengan rangkaian Malabar ke Bandung. Dulu saya kadang suka naik Malabar ya, dari Bandung buat pulang ke Jogja atau kembali ke Bandung. Dan nggak tahulah pokoknya seneng banget dapat single seat favorit saya di paling belakang karena itu merupakan singgasana saya untuk perjalanan Jayabaya selama 13,5 jam ke depan. Kereta api Jayabaya saat ini menjadi satu-satunya kereta dengan rute Malang-Jakarta yang melayani pemberhentian di Surabaya. Selain itu, jalur yang dipakai juga mayoritas adalah jalur utara yang menjadikannya berbeda dari beberapa kereta lain di rute yang sama yang rata-rata melewati Blitar dan Kediri. Kalau sebelumnya saya naik Jayabaya di rute-rute pendek, kali ini saya penasaran banget gimana experience perjalanan kereta ini dari stasiun awal keberangkatan hingga stasiun akhir tujuan. So, langsung aja saya pesan tiketnya melalui aplikasi tiket.com. Dengan aplikasi tiket.com, arek-arek bisa dapetin segala informasi mengenai jadwal perjalanan, ketersediaan kursi, dan harga tiket berbagai rute kereta, termasuk kereta Jayabaya ini. Install aplikasinya sekarang dan segera pesan tiket kereta pakai aplikasi tiket.com. Caranya tinggal buka aplikasinya, cari menu kereta api, tentukan tujuan dan tanggal perjalanan, pilih keretanya dan selesaikan pembayaran. Perhatian! Harga geledek nyamber lagi di online Tiketwi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam geledek. Gunakan kode promo OTW Risang Train dan dapatkan diskon hingga Rp30.000 dengan minimum transaksi Rp400.000. Kode promo ini berlaku untuk semua rute kereta api dan semua metode pembayaran. Info lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi dan samber tiketmu sekarang. Ini armada eksekutif 3 K1 kereta eksekutif tidak berpenggerak tahun 98 seri yang ke-13, kapasitasnya 50 penumpang.
Kalau kereta eksekutif ini formasinya dua-dua menghadap searah perjalanan kereta. Tapi bisa juga diputar sesuai keinginan penumpang. Di bawah situ ada tuas kursinya. Nah, ini armada Milesteel, jadi toiletnya ada dua. Di setiap ujung ada. Di ujung paling depan sana satu. Di ujung belakang sini ada satu. Waduh, eksekutif satunya Jayabaya pakai 2008 X Argo Lau. Wah, ini enak nih sebenarnya, tapi kenapa dia jadi eksekutif 1 ya? Coba dia jadi eksekutif 3. Dari area ujung belakang rangkaian Jayabaya, saya ngalahin jauh-jauh bergerak ke depan demi melihat lokomotif dinas yang akan melayani perjalanan kereta Jayabaya. Ini dia lokomotif dinas seri CC206-1387 Depo Cipinang yang melayani perjalanan kereta api Jayabaya. Di dalam perjalanannya, kereta api Jayabaya menawarkan dua kelas layanan. Yang pertama adalah kelas ekonomi. Ekonominya ini menggunakan ekonomi armada Kemenhub dengan formasi kursi 22. Ada yang tahun 2012, ada yang tahun 2014. Dia ada yang armada difabel juga ternyata. Dan kemudian ada kelas eksekutif. Kelas eksekutifnya menggunakan Milesteel. Di kisarannya acak ya. Ada yang tahun 2008, ada yang tahun 98. Tapi yang pasti Milesteel. Dan hari ini kebetulan memakai armada eksekutif dengan jendela lebar semua. Dan kapasitas eksekutif itu 50 penumpang ya. Ini dia yang paling berisik di dalam rangkaian kereta Jayabaya. Kereta makan yang berfungsi juga sebagai kereta pembangkit. Saya nggak tahu apakah suara saya terdengar apa enggak ya. Dia kereta makan pembangkit kelas 3 tahun 2017. 2017 ini kayaknya dulu Wijaya Kusuma apa ya? Soalnya dia bukan new image, ini udah armada premium. Ini bukannya rangkaiannya, bener, rangkaian Brawijaya. Brawijaya yang biasanya pakai Milesteel, ada belang satu, eksekutif stainless steel. Tapi nggak seru ya, naik Brawijaya itu ya sensasinya naik kereta Milesteel, bukan stainless steel. Jadi random banget ya, armada eksekutif kereta Jayabaya hari ini. Dia membawa 4 kereta eksekutif itu, 4-4-nya beda semua tahunnya. Yang paling tua eksekutif 3 yang saya naiki itu di tahun 98. Kemudian eksekutif 2 itu tahun 2001. Eksekutif 4 tahun 2002. Dan yang paling muda, yang paling baru adalah kereta eksekutif 1 itu tahun 2008 kesayangan. Karena eksekutif 3 ini paling sepuh di antara yang lain. Terus atapnya udah mulai retak-retak. Nggak tahu juga ya. Lihat 3 eksekutif di paling belakang, dia menggunakan armada berkode E. Ini kemungkinan nanti kita bisa berlari sampai dengan 100 km per jam ya. Dari start awal keberangkatan di stasiun Malang aja sudah terpantau penuh ini kereta. Nggak penuh ding, maksudnya rame. Tepat jam 11.50 kereta api Jayabaya sudah diberangkatkan menuju Jakarta ya. Dan saat ini saya sudah duduk di eksekutif 3. Feel pertamanya kekedapan suaranya cakep, suspensinya enak, tapi suhu di kabin masih belum cukup sejuk. Di hadapan saya sudah tersedia space atau ruang kaki yang cukup menyenangkan, dilengkapi dengan sandaran kaki atau footrest yang bisa diatur ketinggiannya. Nggak lupa juga ada meja kecil
dan di bawahnya ada power outlet yang nggak boleh buat nyolokin rice cooker. Terus ada kantong kursi yang sudah dilengkapi dengan kantong buat sampah ya, tempat sampah. Di samping kiri saya ada meja lipat tersembunyi di bawah armrest dan tombol reclining. Karena kereta ini kursinya reclining atau sandarannya bisa direbahkan dengan tuas ini. Bukan tuas, tombol. Di bagian atas kabin ada rak bagasi memanjang di sisi kanan dan di sisi kiri. Ada lampu tengah sudah nyala. Tapi di sini nggak ada lampu baca ya. Stasiun Lawang menjadi stasiun pemberhentian pertama kereta api Jayabaya sejak keberangkatan dari stasiun Malang. Di stasiun Lawang ini, kita berhenti selama 3 menit dan kebetulan juga kita mengalami persilangan dengan kereta api Tawang Alun dari arah stasiun Ketapang, tujuan akhir stasiun Malang. Ya, terima kasih. Sudah dibagi satu paket hell ticket untuk semua penumpang kereta api jarak jauh. Kemasan terbaru seperti biasanya, isinya ada tisu basah dan masker KN95. Kemasannya menggunakan material yang ramah lingkungan. Nun jauh di sana kita bisa melihat Gunung Arjuno sama Gunung Welirang ya kalau nggak salah. Kalau salah ya tolong diralat ya. Padahal baru sekitar 1 jam perjalanan ya. Tapi mata saya udah lengket banget, udah ngantuk banget nih. Payah. Dan karena Jayabaya ini berangkat dari Malangnya jam 12 siang, selama 5 atau 6 jam kita masih bisa ngelihat pemandangan di luar ya. Tapi selebihnya yang 7,5 jam perjalanan kita akan berada di perjalanan malam alias gelap, yang artinya kita nggak bisa lihat pemandangan. Satu menit lebih awal dari jadwal, kereta Jayabaya tiba di stasiun Bangil. Ketemu sama kereta apa ya? Penataran kali ya atau apa entah. Jadi stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan ya. Kita baru saja dari arah Malang bertemu dengan jalur dari arah Jember dan Banyuwangi. Selamat datang di stasiun Bangil. Mencatatkan 2 menit kedatangan lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Tadi di Malang cerah, lepas Bangil sempat hujan, terus sempat mendung lagi. Sekarang di Sidoarjo terik banget, nggak kuat panasnya.
Berarti terakhir turun atau berkunjung di Sidoarjo tuh waktu itu ya, pas jalan-jalan tipis-tipis dari Surabaya ke Sidoarjo PP naik kereta komuter. Barangkali arek-arek yang belum lihat bisa cek link di atas ya. Menjelang jam 2, kereta Jayabaya tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Kalau biasanya kereta-kereta yang akan melintasi jalur selatan putar posisi lokomotif di stasiun ini. Tapi karena Jayabaya lewat utara, jadi nggak ada ya proses untuk perpindahan posisi lokomotif. Walah, penumpang yang turun di Surabaya banyak banget ya. Memanfaatkan parsial nih kayaknya. Kembali mencatatkan kedatangan 2 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan Jayabaya ini menjadi satu-satunya untuk kondisi saat ini ya, satu-satunya kereta api yang melayani perjalanan dari Malang ke Jakarta yang lewat Surabaya. Kalau sebelumnya ada Bima ya, ada Bima, tapi karena Bima sudah nggak diperpanjang sampai Malang, akhirnya satu-satunya tinggal Jayabaya. Setelah banyak penumpang yang turun di Surabaya Gubeng, seperti inilah situasi di Eksekutif 3. Sudah mulai kosong ya, keren. Bentar lagi Jayabaya diberangkatkan dan di samping sebelah sini tiba lokomotif Hype Trip C627. Ini kalau nggak salah kereta Jayakarta ya. Saat ini kita sedang melintas di petak jalan Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi. Jalurnya unik, kita bisa ngelihat tipe kereta, kemudian membelah kawasan yang padat penduduk ya, dan juga melewati terowongan di bawah pusat grosir Surabaya ya kalau nggak salah. Seru nih. Ini petak jalan yang jarang-jarang saya lewati. Dari Pasar Turi ternyata penumpangnya datang lagi segambreng. Kereta Jayabaya tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi tepat sesuai jadwal. Di sini berhentinya 10 menit. Di Pasar Turi 10 menit, di Surabaya Gubeng juga sekitaran 10 menit ya. Di Surabaya sendiri aja udah berhenti 20 menit totalnya. Dan dari stasiun Surabaya Pasar Turi inilah kita akan mulai perjalanan full melintasi jalur Pantura.
3 atau tepat sesuai jadwalnya, kereta Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Lamongan dalam keadaan basah setelah kehujanan ya. Padahal tadi belum lama di luar sana cukup terik, matahari bersinar cerah sampai ditutupin pakai gorden ya. Tiba-tiba di Lamongan kondisinya hujan. Dan ya kayak gini kadang bikin daya tahan tubuh menurun. Makanya buat arek-arek selalu jaga kesehatan dan bila perlu minum multivitamin D ya. Cuacanya lagi kacau ini. Nah, ada prama-prami yang lewat. Dan sore-sore gini kayaknya enaknya beli sesuatu yang hangat ya. Pasti kalian bisa nebak ya apa yang bakal saya beli. Pasti tebakan kalian pada bener kan? Soalnya dalam setiap perjalanan naik kereta api, saya pasti membudidayakan upacara minum teh. Segelas teh premium seharga Rp15.000 sudah di tangan. Mari kita upacara minum teh. Mari ngeteh. Menit lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Tiba di Bojonegoro disambut hujan. Di jalan tuh ya hujan, nggak hujan, nggak hujan, nggak gitu aja terus. Lama mendungnya ngeri kali ya. Udah kayak mau runtuh gitu. Dan bener dong, langsung hujan deras banget. Kedengar nggak suara air hujannya? Jayabaya tiba di stasiun Cepu dalam keadaan hujan juga. Tiba awal 2 menit, tambah waktu tunggu 6 menit, jadi total 8 menit. Sebenarnya cukup lama ya buat turun, cuman nggak dapat peron tinggi, nggak ada kanopi juga. So, ya sudah. Hujan, Rek. Hujannya rata nih kayaknya. Baru saja kereta Jayabaya melintas stasiun Wadu dan di sini rupanya terpantau kering. Cuacanya beda banget ya. Tadi di timuran sana hujannya ekstrim. Di sini kering ternyata, Rek. Tepat sesuai jadwal, kereta Jayabaya tiba di stasiun Randu Blatung di Kabupaten Blora. Setelah berhenti selama sekitar 2 menit, kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Randu Blatung. Nah, yang saya agak heran, atau saya baru tahu aja ya, di stasiun ini kita berhentinya itu belok ke jalur sisi sebelah kiri, habis itu kembali lagi ke kanan. Apa emang biasanya seperti itu ya kalau di stasiun ini? Kereta api Jayabaya tiba di stasiun Ngrombo dengan catatan kedatangan 2 menit lebih awal. Menjelang jam 6 sore, kereta Jayabaya meninggalkan stasiun Ngrombo dan akhirnya kita harus mengucapkan perpisahan untuk
pemandangan di luar sana. Karena sebentar lagi kita akan melalui perjalanan dalam gelapnya malam. Kok jadi drama ya? Maksudnya ya udah gelap gitu loh, di luar nggak bisa ngeliat pemandangan apa-apa kecuali ya kelap-kelip lampu. Dan akan seperti apa kira-kira 7,5 jam ke depan dalam perjalanan malam? Jakarta masih jauh, Rek. Padahal ya waktu berangkat dari Malang terus masih agak siang-siang tadi itu kabinnya hangat, nggak ada sejuk-sejuknya. Tapi begitu menjelang gelap malam ternyata cukup adem, makanya butuh kehangatan tambahan. Sekitar jam 18.35 atau 5 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Dengan waktu kedatangan lebih awal 5 menit, ditambah jadwal berhentinya 13 menit, total berhenti di Poncol 18 menit coba. Dan saya nggak tahu kenapa ya Jayabaya dilayaninya di Semarang ini, di Semarang Poncol, bukan di Semarang Tawang. Oh iya, oke. Minta fotonya, Pak ya? Boleh. Iya, boleh. Terima kasih. Ya, kasih. Yeay, menu yang saya order dari Railfood sudah datang. Karena ini perjalanan malam, kita dapat fasilitas selimut ini dipinjemin. Lumayan, nanti kayaknya bakalan kepake soalnya ini kabinnya masih dingin. Setelah persinggahan yang cukup lama di stasiun Semarang Poncol, kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali. Padahal berhenti di sini ya cukup lama ya, tapi nggak sempet ketemu sama kereta apa-apa. Nah, sudah waktunya makan malam nih. Nah, tadi itu saya sudah pesan makanan lewat Railfood ya. Dan kebetulan di perjalanan Jayabaya ini ada pilihan kuliner Semarang. Ya udah cobain aja, jarang-jarang kan? So, ini dia kuliner khas dari stasiun Semarang yang saya pesan. Lontong tahu blora. Cara ada sayur, ada potongan apa ya, aku nggak tahu. Ada lontongnya, ada bumbu kacang, ada kerupuk. Dan karena saya sudah lapar, mari sikat.
Jam 8 lebih 5 menit atau 2 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya tiba di stasiun Pekalongan. Dari tadi awal 2 menit terus ya. Tiba di stasiun Pemalang pun kereta api Jayabaya awal 2 menit. Di stasiun Pemalang bertemu dengan kereta api Gumarang. Udah lama ya nggak naik Gumarang. Berhubung suasana kabin itu memang lagi dingin ya, jadi hawa-hawanya itu pengen ngunyah aja terus. Dan berhubung ada yang lewat itu wangi, ya udah langsung dibeli. Jam 9 lebih 3 menit atau 3 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya tiba di stasiun Tegal. Udah naik kereta 9 jam dan baru nyampe Tegal ya. Jakarta masih beberapa jam ke depan. Wih, ada new image lagi bubuk di situ. 1605 Depo Cirebon. Hasil ngunyah sepanjang perjalanan, sampahnya banyak. Nih, kasih ya Mas. Tumbenan banget sini, jam segini udah mulai ada gejala-gejala ngantuk. Tapi mau istirahat nanggung ya, karena bentar lagi Cirebon. Paling nanti coba istirahatnya habis Cirebon aja ya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Tepat jam 10 lebih 6 menit, kereta api Jayabaya tiba di ibu kotanya daerah operasi 3, stasiun Cirebon. Sudah 10 jam perjalanan ya kita naik Jayabaya, dan kita masih punya sisa perjalanan 3,5 jam lagi untuk sampai di Jakarta. Meninggalkan stasiun Cirebon, ternyata lampu tengahnya dimatikan dan dinyalakan lampu samping, tapi tetap terang ini. Ya meskipun pencahayaannya lebih menyebar rata ya, nggak kayak tadi terpusat di tengah. Lebih nyaman ini sih memang, cuman ini masih terang banget. Dan nampaknya saya harus mencoba untuk istirahat ya. Kalau ada stasiun yang terskip, harap maklum, biar energi saya pulih lagi ini untuk melanjutkan perjalanan ya. Kita coba nanti bangun di stasiun mana.
tadi selepas Cirebon memang langsung berusaha untuk istirahat ya, tidur. Cuman ternyata memang sulit sekali untuk tidur nyenyak. Jadinya cuman sekedar asal merem aja. Terus tiba di daerah Operasi 1 Jakarta, tadi langsung berhenti di stasiun Cikampek. Ternyata kereta Jayabaya melayani pemberhentian reguler di stasiun Cikampek. Tiba di Cikampek jelang tengah malam, kemudian diberangkatkan kembali 1 menit setelah pergantian hari ya. Dan habis ini juga masih ada beberapa pemberhentian. Aduh, sebenarnya teler sih, cuman mau tidur lagi nanggung, tapi mau berusaha tidur kok nggak tidur gitu loh, nggak bisa pules. Jadi ya, aduh, ya sudahlah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00.17 atau 3 menit lebih awal dari jadwal. Kereta api Jayabaya melayani pemberhentian di stasiun Karawang. Stasiunnya sedang berbenah ya, membangun peron tinggi dan kanopi yang cukup besar. Nggak sabar ya melihat jadinya seperti apa. Oh, rupanya kereta api Jayabaya yang dari arah Malang nggak melayani pemberhentian di stasiun Cikarang ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau turun di sekitar sini, pilihannya bisa turun di stasiun Bekasi. Karena kereta api Jayabaya melayani pemberhentian secara reguler di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi masih sepi banget ya. Ya iyalah, jam berapa ini? Coba kalau udah jam kerja. Sebelumnya beberapa kali ngecek itu kecepatan kereta Jayabaya nggak jauh-jauh dari angka 90 ya. Tapi barusan kok ngerasa lebih ngebut selepas Bekasi. Terus ngecek lagi ternyata bisa sampai 9798 ya, hampir 100 lah. Saya pikir bakalan dari awal digeber ke 100. Ternyata dibatasi dan baru kerasa kenceng lagi setelah di Daop 1. Menjelang Jatinegara, lampu tengah dinyalakan jadi makin gonjreng. Lampu tengah, lampu samping nyala semuanya. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. Sudah tiba di stasiun Jatinegara, stasiun pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Pasar Senen. Beberapa menit terakhir sebelum tiba di stasiun Pasar Senen, kesimpulan perjalanan hari ini ya menyenangkan aja ya. Naik kereta eksekutif Milesteel yang rupanya cukup nyaman dari segi suspensi, kekedapan suara juga. Kemudian awalnya sih sempat ragu ya suhu kabinnya, soalnya sempat hangat di awal-awal, tapi makin kesini makin adem sampai harus selimutan juga. Dan jadi pencapaian baru lagi sih buat saya bisa menyelesaikan perjalanan dari Malang
ke Jakarta ya, dari ujung ke ujung naik kereta api Jayabaya via jalur utara. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Nada kedatangan sudah diperdengarkan dan ini adalah tanda kita sudah berada di ujung akhir perjalanan selama 13,5 jam. Saatnya bersiap untuk turun di stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Akhirnya kereta api Jayabaya mendarat dengan selamat di stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Selamat datang di Jakarta. Dengan mencatatkan waktu kedatangan 3 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Jayabaya sudah tiba dengan selamat di stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Akhirnya saya harus pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Ciao.